Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah yang ada di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di podcast Matematika, Matematika Ilmu yang Menyenangkan. Oke, teman-teman, saya Delina Febriani yang akan memandu acara pada Get to Know PKM. Lulus tanpa skripsi, emang bisa? Bisa dong. Nah, kali ini kita akan sedikit berbincang terkait gimana sih caranya lulus tanpa skripsi. Nah, sekarang saya nggak sendirian nih, saya bakal ditemenin sama bintang tamu kita yaitu Kak Indi. Halo Kak Indi, apakah suara saya terdengar? Halo Kak Delina, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Baik, sudah bisa didengar Kak. Baik, terima Satu lagi, kasih. Kak Ardi, apakah ada? Halo Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Iya, terdengar dengan jelas. Baik, sebelum kita lebih lanjut, mari kita perkenalan dulu. Yang pertama mungkin dari Kak Indi. Silakan Kak Indi untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Delina atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Indi Asokawati. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Indi. Saya lahir di Pekalongan pada 27 Juni 2003. Kemudian saya lulusan SMA Negeri 1 Wiradesa. Kemudian pada bulan September kemarin saya juga baru lulus. Bulan September 2024 saya baru lulus dari Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, Kak Delina, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan pengalaman yang sudah saya lakukan selama di Universitas PGRI Semarang. Nah, pada tahun 2020 hingga 2023 itu saya tergabung dalam UKM Kajian Ilmu Apresiasi Sastra atau yang biasa kita singkat menjadi UKM KIAS di Universitas PGRI Semarang. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022 saya menjabat sebagai Ketua Bidang Kelola Karya UKM KIAS. Nah, selain itu pada tahun 2023, alhamdulillah saya bisa lolos eh, pendanaan PKM RSH yang diadakan oleh Kemdikbudristek dari Belmawa. Kemudian pada tahun 2023 itu saya tergabung dalam dua tim. Yang pertama saya menjadi ketua, yang kemudian yang tim keduanya saya bersama dengan Mas Ardi, yaitu saya menjadi anggota. Nah, selain itu saya juga alhamdulillahnya pernah menjuarai juara satu lomba penulisan cerpen dalam event Porsenasma yang keempat pada tahun 2022 yang diadakan di Kediri, di Universitas PGRI Kediri. Kemudian juga pada tahun 2022 saya juga juara satu lomba penulisan cerpen yang diadakan oleh BEM FIPU GRIS. Lalu juga pada tahun 2023 alhamdulillah saya juga juara satu lomba penulisan cerpen yang diadakan oleh BEM Ugris. Nah, kemudian selain pengalaman-pengalaman saya itu, alhamdulillah saya juga sudah menghasilkan beberapa publikasi dan juga karya. Di antaranya, alhamdulillahnya, dua jurnal saya terbit di jurnal internasional terindeks Scopus di Icomela pada tahun 2024. Kemudian jurnal saya juga terbit di jurnal Sinta 2 di JPM Unsri pada tahun 2024 juga. Kemudian dua jurnal saya itu saya publikasikan di jurnal Sinta 4 pada tahun 2023 di JRPM Uniro. Kemudian pada tahun 2024-nya yang sebagai pengganti skripsi itu juga saya terbitkan di JRPM Uniro. Nah, selain jurnal-jurnal itu, alhamdulillah saya juga sudah menghak ciptakan beberapa karya saya, di antaranya alhamdulillah ada empat. Empat ini yang pertama ada hak cipta buklet desain pembelajaran Bangun Ruang Sisi Lengkung berkonteks tradisi mitoni, beserta dengan media pembelajarannya yang berbentuk aplikasi yang kita namakan Baruni. Kemudian eh, berikutnya itu hak cipta media pembelajaran, hak cipta buklet yang materinya itu transformasi geometri.
konteksnya menggunakan tradisi Tedaksiten. Nah, selain bukletnya, kami juga ciptakan media pembelajaran yang berbentuk aplikasi yang kita namakan TTS. Seperti itu, Mbak Delina. Wah, sangat keren sekali ya jejaknya Kak Indi. Ini sangat-sangat banyak. Dan terkait PKM ini Kak Indi itu ya banyak sekali pengalaman terkait PKM ya yang sangat menginspirasi. Iya, alhamdulillah sekali, Mbak Delina. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke Kak Ardi ya. Silakan Kak Ardi, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Herdianto. Saya lahir di Blora pada tanggal 4 Februari tahun 2002. Saya lulusan dari SMAN 1 Blora dan saya pada bulan September lalu lulus S1 Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Semarang. Nah, pengalaman penting saya selama saya kuliah di Universitas PGRI Semarang, tentunya yang pertama saya mengikuti kegiatan PKM dan alhamdulillahnya itu lolos pendanaan di 2 PKM RSH itu di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 saya ikut lagi PKM AI, di mana alhamdulillahnya saya juga lolos pendanaan insentif PKM AI di tahun 2024 tersebut. Kemudian untuk publikasi, saya juga publish satu jurnal terindeks Scopus di Jurnal Internasional Icomela tahun 2024 bersama dengan Mbak Indi. Kemudian juga publish Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 di JPM Unsri tahun 2024. Kemudian ada lagi Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 yang saya gunakan sebagai KTI saya di Jurnal Matlain Unwir tahun 2024. Kemudian ada 3 jurnal yang saya publish di Sinta 4. Kemudian ada lagi satu jurnal internasional yang non terakreditasi di IKOMSI Ugris pada tahun 2024. Kemudian untuk karya yang telah saya ciptakan, itu ada 3 hak cipta booklet yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama itu ada garis dan sudut, kemudian ada transformasi geometri yang sama seperti Mbak Indi tadi, kemudian yang terakhir itu ada statistika. Kemudian selain itu, saya juga memiliki 2 hak cipta media pembelajaran yang mendukung materi pembelajaran garis dan sudut dan juga transformasi geometri. Dan saya juga membuat sebuah buku yang namanya itu buku Cerdas Finansial yang telah ber-ISBN. Kemudian ada juga buku Pola Hidup Sehat yang juga sudah ber-ISBN. Untuk kesibukan saya sehari-hari, untuk saat ini saya sedang mempersiapkan untuk mengikuti seleksi PPG. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak Delina. Kemudian saya kembalikan lagi ke Kak Delina. Baik, sangat menginspirasi sekali ya pengalamannya Kak Ardi ini. Eh, untuk bukunya itu, apakah sudah ada Kak? Kalau bukunya itu adanya yang versi itu, Kak, yang versi PDF, bukan yang buku cetak itu, Kak. Ya, 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 boleh, boleh. Nanti kita akan sharing terkait itu ya, Kak. Gini, Kak. Tadi kan Kak Ardi dan Kak Indi ini sering sekali menyebutkan PKM gitu ya. Nah, apa sih itu PKM itu, Kak? Dan tujuannya tuh apa? Mungkin bisa dijawab dari Kak Indi terlebih dahulu, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Delina. Jadi, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa. Nah, jadi PKM ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademis, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Seperti itu, Mbak Delina. Oh, baik, baik. Berarti kalau kita itu mau mengikuti PKM itu eh, caranya gimana sih, Kak? Mungkin bisa Dari Kak dijelaskan Ardi oleh mungkin? Mas Ardi, nggih. Baik, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin ikut PKM, itu yang pertama kalian bisa membuka web PKM pusatnya sana ya. Itu ada di Belmawa.
Itu di situ akan ada panduan-panduan lengkap mulai dari 10 bidang PKM, dan jika kalian itu tertarik pada salah satu bidang PKM, kalian bisa mendownload salah satu buku sesuai PKM yang ingin kalian laksanakan. Misalkan saya dulu kan ikutnya itu PKM RSH, jadi saya cukup download satu buku panduan PKM RSH pada tahun tersebut. Dan di dalam buku tersebut itu juga sudah dijelaskan bagaimana cara mengikuti, bagaimana syarat-syarat, dan bagaimana ketentuannya itu sudah lengkap di sana. Sehingga tinggal kalian baca saja bukunya, dan nanti kalian tinggal ikuti aturannya, dan nanti kalian bisa membuat PKM tersebut. Seperti itu, Kak Delina. Oh, baik. Nah, untuk tadi kan katanya ada tuh yang PKM yang kalian berdua itu berkolaborasi ya. Kalau boleh tahu itu PKM apa ya, Kak? Mungkin Baik. dari Kak Indi terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Delina. Jadi, saya berkolaborasi bersama Mas Ardi itu pada PKM RSH. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal perkenalan tadi, bahwa saya mengikuti dua tim PKM RSH. Yang pertama itu saya menjadi ketua, dan yang kedua itu saya menjadi anggotanya Mas Ardi. Seperti itu, Mbak Delina. Oh, baik. Kemudian untuk kemarin kan saya tuh lihat tuh ya waktu Kak Indi dan Kak Ardi itu lulus sidang tanpa skripsi. Nah, itu apakah pakai PKM atau gimana, Kak? Kalau saya itu tanpa skripsi, yaitu menggunakan KTI ya. Pada PKM saya yang RSH bersama Mbak Indi itu kan kami menggunakan materi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu kan terbagi menjadi 4 bagian ya, Kak. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada keempat subbab tersebut, saya itu memilih yang bagian dilatasinya saja untuk saya buat menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Dan kemudian saya submit artikel tersebut itu ke jurnal Sinta 3, dan alhamdulillahnya itu lolos di jurnal tersebut, sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi menggunakan artikel saya, sehingga saya tidak perlu membuat skripsi untuk bisa wisuda. Seperti itu, Kak. Oh, baik-baik. Nah, berarti kalau untuk judulnya itu gimana, Kak? Kan itu PKM-nya sama. Kemudian berarti untuk judulnya itu gimana? Apakah sama seperti PKM-nya atau kalau KTI kan biasanya nggak boleh sama tuh antar teman. Itu gimana, Kak? Boleh dijelaskan? Baik, kalau berdasarkan pengalaman kemarin, jadi judul PKM itu judul dengan materi yang menyeluruh. Misalkan di jurnal PKM saya itu, di PKM saya itu saya mengambil materi mengenai bangun rong sisi lengkung. Jadi di PKM itu kami melakukan penelitian keseluruhan mengenai yang terdiri dari tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, akan tetapi saat kita mengolah menjadi pengganti skripsinya, itu masing-masing dari kami hanya mengulas atau membahas hanya satu bab saja, satu subbab saja. Nah, kalau saya menggunakan subbab yang kerucut. Jadi PKM itu kita membahas keseluruhan dari materi tersebut, sementara untuk pengganti skripsinya kami terfokus hanya pada satu subbab saja. Seperti itu, Mbak Delina. Oh, baik. Berarti kalau Kak Indi ini kerucut, tadi Kak Ardi itu terkait dengan translasinya ya, Kak? Terkait dengan dilatasinya, Kak, yang Oh ya, subbab terakhir. dilatasi. Baik-baik. Kemudian gimana sih Kak caranya itu biar kita bisa publis PKM-nya, terus kemudian bisa dijadikan skripsi, dijadikan KTI? Mungkin dari Izin Kak Adi? menjawab, ya, izin menjawab, Kak Delina. Tips agar artikel itu bisa publish, itu yang pertama tentunya kita perlu memperhatikan bagian pendahuluan, karena bagian pendahuluan itu adalah bagian yang paling penting dalam sebuah artikel. Kalau bisa, kita harus menambahkan banyak sitasi di bagian pendahuluan tersebut. Kemudian
bagian referensi juga menentukan juga, semakin banyak referensi yang kita gunakan itu juga akan semakin besar peluang kita untuk publish di jurnal tersebut. Dan yang nggak kalah pentingnya tentunya adalah similarity, di mana similarity yang ditentukan itu biasanya kurang dari 25%. Dan itu harus dipastikan betul harus kurang dari 25%. Karena apa? Karena jika artikel kita itu melebihi 25%, itu kemungkinan ditolaknya itu akan sangat besar, Kak. Mungkin itu saja tips-tips yang saya berikan, Kak Delina. Saya lanjut. Baik. Berarti untuk persyaratannya itu kemarin itu gimana Kak Ardi? Persyaratan untuk lulus tanpa skripsi itu. Baik, untuk pertanyaan ini saya akan menjawab berdasarkan panduan pedoman KTI UBRIS tahun 2023. Nah, untuk penyusunan KTI itu dilakukan apabila mahasiswa telah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, itu terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memenuhi kewajiban administrasi semester berjalan. Kemudian yang kedua, telah menempuh minimal 80 SKS tanpa nilai D. Yang ketiga, IPK minimal 2,75. Yang keempat, telah mengikuti salah satu kegiatan MBKM itu bagi mahasiswa yang mengikuti KTI dari jalur MBKM. Di luar jalur MBKM pun juga bisa. Kemudian yang kelima, yaitu memperoleh pembimbing KTI berdasarkan penetapan oleh program studi. Sedangkan prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa saat memilih KTI sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa itu mengajukan judul KTI kepada Kaprodi. Kemudian Kaprodi itu akan mengecek apakah persyaratan mahasiswa ini sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, baru Kaprodi itu akan menentukan calon pembimbingnya. Kemudian Kaprodi itu akan mengusulkan 2 calon pembimbing kepada dekan dengan mempertimbangkan judul KTI mahasiswa. Jadi dosen pembimbing yang dipilih itu akan sesuai dengan judul yang dipilih mahasiswa tersebut. Misalkan kalau judulnya itu terkait dengan penelitian kualitatif, maka dosen pembimbingnya itu akan disesuaikan yang berspesialis di bidang kualitatif itu. Kemudian untuk yang kuantitatif juga pun sama. Kemudian dekan itu akan menerbitkan SK pembimbing. Nah, setelah SK pembimbing itu terbit, muncul, maka mahasiswa ini sudah bisa melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing tersebut, mulai dari membuat proposal, kemudian melakukan penelitian, sampai membuat sebuah artikel ilmiah. Nah, kemudian setelah artikel ilmiah ini selesai, nanti tinggal disesuaikan dengan template dari jurnal yang akan dituju. Dan tidak lupa tentunya harus dicek similarity-nya tadi ya harus di bawah 25%. Dan ketika sudah submit atau sudah publish, mohon maaf, ketika sudah publish, itu jika publishnya itu di jurnal Sinta 3, 4, 5, 6, itu mahasiswa tersebut perlu melakukan diseminasi. Sedangkan untuk mahasiswa yang terbit di jurnal Sinta 2, Sinta 1, dan Scopus, maka mahasiswa tersebut tidak perlu melakukan diseminasi dan nanti nilai skripsinya itu langsung auto A. Seperti itu Kak Delina. Baik-baik. Nah, kemudian tadi Kak Ardi itu kan dibagi dosen pembimbing. Kalau boleh tahu itu dosen pembimbingnya itu siapa Kak Ardi? Kalau dosen pembimbing saya itu kebetulan sama dengan dosen pembimbing PKM saya, yaitu Bu Farida Nursaidah. Kemudian untuk dosen pembimbing kedua itu Pak Irham, yang sekaligus itu bidangnya itu sama dengan Bu Farida, yaitu di bidang Realistic Mathematics Education. Dan kebetulan untuk judul KTI saya itu kan juga terkait dengan Realistic Mathematics Education, Kak Delina. Oh, baik-baik. Kemudian, apakah dosen pembimbingnya Kak Ardi dan Kak Indi itu sama? Kak Indi mungkin? Ya, Mbak Delina. Jadi dosen pembimbing saya yang pertama itu Pak Lukman. Kemudian dosen pembimbing yang keduanya itu baru yang sama dengan Mas Ardi, yaitu Bu Farida. Seperti itu, Mbak Delina. Berarti untuk dosen pembimbingnya itu yang Bu Farida itu yang dari PKM-nya diteruskan gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Kemudian tadi itu saya tuh kepo, apa aja sih luaran dari penelitian yang dilakukan Kak Ardi dan Kak Indi itu? Mungkin Eh, Kak Indi?
Baik, luarannya itu nanti mohon ditambahkan oleh Mas Ardi ya, kalau saya tidak salah ingat itu kami menghasilkan beberapa jurnal yang kami terbitkan. Yang pertama di JRP, di jurnal Sinta 2 tadi, kemudian kami juga menghasilkan artikel ilmiah yang kami submit ke Belmawa, kemudian kami juga berkesempatan untuk melakukan seminar internasional. Jadi kami menjadi pembicara internasional menggunakan bahasa Inggris, yang mana itu kesempatan yang sangat langka sekali, dan kami bersama profesor-profesor yang keren banget di situ. Jadi kalau saya nggak ikut PKM, saya rasa saya nggak akan berkesempatan untuk melakukan seminar internasional seperti itu. Nah, dari seminar internasional itu menghasilkan jurnal internasional yang terindeks Scopus tadi di Icomela pada tahun 2024. Jadi seminarnya itu saya lakukan di tahun 2023, kemudian publish jurnalnya itu pada tahun 2024. Selain itu juga menghasilkan hak cipta yang sudah saya jelaskan tadi, hak cipta desain pembelajaran, buklet, dan juga hak cipta aplikasi media pembelajaran. Seperti itu. Karena saya mengikuti 2 tim PKM, jadi saya menghasilkan 4 hak cipta. Seperti itu, Mbak Delina. Barangkali dari Mas Ardi mau menambahkan luaran apa lagi yang belum saya sebutkan tadi. Ya Ya, baik, boleh Kak Ardi. ya baik, izin menambahkan ya Kak Delina. Untuk luaran di PKM RSH itu terbagi menjadi 2 Kak. Jadi ada luaran wajib sama luaran tambahan. Untuk luaran wajib itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Kemudian untuk luaran tambahan itu eh, tidak tidak tiap tim itu sama, itu tidak, tapi tim saya dengan timnya Mbak Indi itu sama. Yang pertama itu ada seminar internasional tadi yang di Icomela, kemudian yang kedua itu ada artikel ilmiah terakreditasi Sinta 2 di JPM Unsri, kemudian yang ketiga itu ada HKI, Boklet, dan media pembelajaran tadi, Kak. Seperti itu, Kak. Baik. Eh, Oke, sekarang kita itu ya udah tahu luarannya apa aja. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan itu lulus tanpa skripsi gitu kan. Nah, apakah lulus tanpa skripsi itu mempengaruhi kualitas gelar yang diterima oleh mahasiswa, Kak? Mungkin dari Kak Adi. Kalau menurut saya pribadi ya Kak, lulus kuliah tanpa skripsi itu tidak mempengaruhi kualitas gelar yang diterima Kak. Karena eh, gelar yang diterima untuk wisuda itu kan S1 ya Kak. Untuk S1 sendiri itu kan banyak mata kuliah yang harus diambil. Misalkan ada kalkulus, geometri, dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu skripsi. Dan dengan peraturan pemerintah tahun 2002, peraturan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu kan menyatakan bahwa eh, skripsi itu bisa diganti dengan salah satunya itu adalah publikasi ilmiah, sehingga eh, tanpa skripsi pun gelar sarjana S1 kami itu juga memiliki kedudukan yang sama dengan mahasiswa yang lulus menggunakan skripsi. Seperti itu Kak Jelina. Baik, terima kasih. Kemudian gini, Kak, antara kita bikin KTI dan bikin skripsi itu lulusnya itu cepet yang mana sih, Kak? Apakah lebih cepat kita pakai KTI atau skripsi? Mungkin dari Kak Indi? Baik, Mbak Delina, kalau menurut saya sih lulus tanpa skripsi itu bisa terlihat lebih cepat dibandingkan menggunakan skripsi itu kalau misalkan kita mengikuti MBKM di semester awal gitu. Jadi kan tujuan kita ikut MBKM itu selain untuk menambah pengalaman kan juga sekaligus bisa untuk ambil data. Jadi kalau misalkan kita ambil datanya sudah di semester awal, nah nanti di semester akhirnya itu kita tinggal mengolah data yang sudah kita punya. Jadi kalau yang teman-teman kita yang skripsi barangkali baru mau memulai penelitian, nah kita bisa langsung mengolah datanya dan bisa kita jadikan KTI, kemudian bisa langsung kita submitkan ke jurnal. Nah, tapi kalau misalkan
kita mengikuti MBKM-nya di semester akhir, seperti saya juga di semester 7 gitu kan. Jadi saya rasa prosesnya itu sama dengan yang menggunakan skripsi. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Delina. Kalau menurut Kak Adi gimana, Kak? Kalau menurut saya kurang lebih hampir sama dengan Mbak Indi ya untuk waktunya. Itu kan kami di tahun 2023 itu membuat proposal PKM itu kan dari bulan Januari sampai Maret ya sekitar 3 bulanan lah itu. Itu kan banyak revisi dan lain sebagainya. Kemudian pengumuman lolosnya itu di bulan Juni tanggal 15. Kemudian untuk pelaksanaan PKM sendiri itu kan 5 bulan dari bulan Juni sampai bulan November tepatnya pada tanggal 15 Juni sampai 15 November. Nah, itu kan sudah memakan waktu 5 bulan di PKM-nya sama 3 bulan di pembuatan proposalnya. Kemudian datanya sudah selesai. Nah, kemudian di bulan Desember itu saya baru membuat artikel ilmiahnya dan itu di bulan Januari tanggal 7 saya ingat itu saya baru mensubmit artikel saya ke jurnal yang saya tuju. Nah, kemudian kalau kita hitung total waktunya itu kurang lebih juga hampir sama dengan yang skripsi. Akan tetapi bedanya kita mengambil data lebih awal sehingga di semester akhir itu kita tinggal mengolah datanya saja. Yang membedakan dengan yang skripsi itu kan biasanya skripsinya itu mengambil datanya itu juga di semester akhir seperti itu. Ada juga yang tentunya di semester sebelum semester 8. Tapi kan PKM ini kan bisa dilakukan di semester 4, semester 6 dan semester 2 bahkan kalau mau itu kan bisa lebih cepat gitu untuk mengambil datanya dan mengolah datanya itu kan tentunya lebih cepat juga karena data yang diolah itu kan dalam bentuk artikel di mana artikelnya itu kan mungkin maksimal itu 12 halaman sedangkan kalau di skripsi itu kan di mengolah data itu kan di bab 4 itu kan sampai berhalaman-halaman gitu kan Kak. Jadi kalau menurut saya untuk lebih mengefisiensikan waktu itu lebih cepat KTI. Tapi kalau dari proses awal sampai akhir selesai itu untuk waktunya itu sama Kak dengan yang skripsi. Seperti itu. Oh, baik. Kira-kira butuh berapa lama, Kak, untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini? Kalau dari saya dulu ya Mbak Delina, kalau dari saya itu saya memulai dari bulan Desember, itu saya memulai mengolah subbab materi saya. Eh, Kemudian nggak lama dari itu, masih di bulan Desember juga kalau nggak salah, saya langsung submit ke jurnal. Tapi memang eh, pada saat itu saya sempat ditolak juga oleh pihak jurnal. Kemudian saya tarik jurnal saya dan saya revisi ulang. Kemudian kembali saya cari jurnal yang lain, kemudian saya submitkan ke jurnal lain. Nah, baru pada bulan April, saya submit kembali itu bulan Februari, kemudian bulan April itu baru saya dinyatakan bahwa jurnal saya diterima di jurnal Sinta 4 itu. Jadi tidak bisa langsung diterima seperti itu Mbak Delina. Bahkan saya sempat mengalami penolakan juga seperti itu Mbak Delina. Izin menambahkan ya Mbak. Oke, silakan, Kak. Itu kan sedikit cerita ini ya Kak. Dulu di bulan Januari tahun 2024 awal, itu kan luaran PKM tambahan kami yang Jurnal Sinta 2 itu kan publish di bulan Januari. Nah, kemudian eh, artikel KTI saya itu kan publishnya itu di bulan Aprilnya. Maksudnya lebih cepat yang Jurnal Sinta 2-nya itu dibandingkan dengan yang KTI saya. Nah, lucunya itu begini. Di jurnal Sinta 2 saya itu saya cuma mendapatkan revisi itu sebanyak 2 kali saja. Nah, kemudian untuk jurnal yang saya gunakan sebagai KTI itu ada 4 revisi dan itu saya sangat kaget sekali itu kok bisa banyak sekali gitu. Dan untuk waktu publishnya itu saya kurang lebih selang beberapa hari dengan saya kemudian artikelnya Mbak Indi publish. Saya kalau nggak salah itu tanggal 24 April. Kalau Mbak Indi kalau nggak salah tanggal 25 atau 26 gitu baru Oke, publish. Seperti iya. itu. Sehari setelahnya, saya sehari setelahnya dari Mas Ardi. Baik, baik. Berarti untuk Kak Ardi dan Kak Indi ini dulu itu waktu mau lulus itu sidang atau enggak sih, Kak? Mungkin istilahnya kalau kami
desiminasi ya, Kak. Iya. Jadi desiminasi itu hanya semacam pemaparan, semacam presentasi bahwa kami telah melakukan penelitian ini, kemudian menghasilkan jurnal itu. Jadi isi jurnalnya apa dipaparkan kepada eh, ketiga dosen penguji. Seperti itu, Mbak Delina. Izin menambahkan ya, Kak. Untuk membedakan diseminasi sama sidang Silakan, skripsi. Kak. Nah, untuk di diseminasi itu kan artikel kita itu kan sudah publish ya. Jadi misalkan ada kesalahan-kesalahan, itu biasanya kan kalau di skripsi kita disuruh merevisi begitu kan. Tapi kalau di KTI itu tidak ada yang namanya revisi. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya itu kurang lebih hampir sama dengan di skripsi, dan untuk skripsi itu kan pemaparannya juga hampir sama. Kalau skripsi itu kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu kan dipaparkan di tiap babnya itu. Kalau di KTI itu berarti yang dipaparkan itu bagian pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Seperti itu, Kak. Baik, berarti keuntungannya itu kalau di KTI itu nggak ada revisian gitu ya, Kak, kalau udah diseminasi. Betul, Kak. Kemudian gini, Kak, apakah ada resiko atau kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih untuk lulus tanpa skripsi, Kak? Mungkin dari Kak Idi dulu. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya, bahwa resikonya itu resiko ditolak atau Ya, jurnal kita tuh nggak diterima oleh pihak jurnalnya. KTI kita itu nggak diterima oleh pihak jurnalnya, seperti yang saya alami. Jadi kan terkadang jurnal itu kan juga tidak menentu ya. Maksudnya walaupun sudah ada tulisan terbit di bulan ini, tapi kan eh, terkadang ada juga jurnal yang molor bulan terbitnya seperti itu. Sementara kita juga digantungkan oleh pihak jurnal itu bisa diterima, bisa enggak. Jadi resikonya yaitu bisa ditolak oleh pihak jurnalnya. Seperti itu, Mbak Delina. Baik. Dari Kak Adi ada tambahan nggak, Kak? mungkin ada tambahan sedikit ya, Kak. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan KTI sebagai pengganti skripsi itu harus hati-hati dalam memilih jurnal. Yang paling penting itu yang perlu dicek itu adalah di bagian arsipnya jurnal tersebut. Arsip itu kan biasanya di tahun ini itu publish berapa periode. Misalkan periode 1, periode 2, periode 3. Nah, itu ada jurnal yang seharusnya kan di tiap tahun itu kan ada yang terbit begitu kan. Itu tapi ada jurnal yang bahkan lebih dari 2 tahun nggak publish. Dan itu jangan dipilih, jurnal-jurnal yang seperti itu jangan dipilih. Pilihlah jurnal yang kalian cek arsipnya itu tiap tahun itu terbitnya sesuai dengan apa yang dituliskan di bagian awal jurnal tersebut. Jadi harus cermat dan hati-hati dalam memilih jurnal. Mungkin itu saja, Kak. Baik. Kemudian apa dampak dari lulus tanpa skripsi terhadap peluang karir mahasiswa di masa depan, Kak? Apakah ada dampaknya antara lulus tanpa skripsi dari Kak Indi dulu mungkin? Mohon maaf, Kak, belum di-unmute. Baik, terima kasih. Kalau dampak untuk di masa depan ya ini berarti Kak Delina. Nah, kalau untuk dampak di masa depan kan karena kemarin itu kami meneliti desain pembelajaran dan berarti kan kami menciptakan desain pembelajaran baru ya. Jadi saya rasa desain pembelajaran baru yang telah kami ciptakan itu kemudian kami publikasikan dalam bentuk jurnal, kemudian kami hak ciptakan, saya rasa itu bisa menjadi suatu referensi baik oleh para tenaga pendidik dan juga oleh para mahasiswa. Jadi bisa menjadi acuan untuk referensi dalam mengajarkan kepada siswa. Selain itu, karena kemarin kami kan mengaitkan
mata pelajaran materi yang kami ambil dengan tradisi yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa kami itu turut andil dalam melestarikan tradisi yang ada di Indonesia, khususnya karena kemarin kami, kalau dari saya ya, itu kan menggunakan tradisi Tedak Siten yang bersama Mas Ardi dan juga tradisi Mitoni yang dari tim PKM saya sendiri. Jadi keduanya itu bisa menjadi apa ya, bisa mengenalkan juga kepada siswa tradisi yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, seperti itu, Mbak Delina. Baik. Kemudian apakah mahasiswa yang lulus tanpa skripsi itu memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan studi atau ke jenjang yang lebih tinggi, Kak? Dari Kak Ardi mungkin? Izin menjawab ya Kak. Setahu yang saya tahu, untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya itu S2 ya Kak, itu kan salah satu syaratnya itu adalah ijazah S1. Nah, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa ijazah S1-nya itu hasil dari skripsi atau hasil dari KTI, itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, yang digunakan untuk melanjut jenjang ke S2 itu salah satunya itu adalah ijazah S1-nya saja, bukan yang ada embel-embel skripsi atau KTI seperti itu, Kak. Jadi untuk peluang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu untuk yang mahasiswa lulus tanpa skripsi dengan mahasiswa yang lulus menggunakan skripsi itu akan sama, Kak. Seperti itu, Kak. Baik-baik. Kayaknya cukup ya untuk perbincangan kita kali ini. Sangat-sangat menambah wawasan dan manfaat kita terkait lulus tanpa skripsi itu bisa atau enggak. Kemudian dari Kak Indi dan Kak Ardi, apakah ada pesan untuk teman-teman mahasiswa terkait lulus jalur KTI ini, Kak? Dari Kak Indi dulu, silakan Kak Indi. Baik, terima kasih Mbak Delina. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, selagi kalian masih menjadi mahasiswa, jangan ragu untuk mengeksplor banyak hal dan mengikuti kegiatan sebanyak mungkin gitu. Salah satunya teman-teman bisa mengikuti PKM, karena dengan PKM kita bisa merasakan hal-hal yang nggak dirasakan oleh mahasiswa lain, seperti itu. Nah, dengan PKM juga itu barangkali bisa menjadi jalan untuk teman-teman bisa lulus lebih cepat gitu. Kalau teman-teman mau berusaha lebih keras lagi. Untuk menutup podcast pada hari ini, izinkan saya mengutip kalimat yang diucapkan oleh Mbak Najwa Shihab. Bunyinya seperti ini. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Delina. Terima kasih. Terima kasih Kak Indi, keren sekali ya Kak Indi ini dari motivasi dan pengalamannya. Kemudian dari Kak Ardi mungkin bisa menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman mahasiswa. Silakan Kak Ardi. Baik, terima kasih Kak Delina atas waktunya. Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa adalah selagi masih ada kegiatan di kampus, ikutilah kegiatan tersebut selagi kalian itu mampu melaksanakannya. Sama seperti saya yang mengikuti PKM Eresa kemarin. Dengan mengikuti PKM Eresa tersebut, saya belajar banyak hal, misalnya itu membuat suatu artikel, kemudian melakukan seminar internasional, menghasilkan HKI, booklet dan media pembelajaran, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang paling penting bahwa semua kegiatan tersebut itu sudah didanai oleh Belmawa. Kemudian jika teman-teman ingin suatu hal yang baru, teman-teman juga bisa mengikuti PKMAI, di mana nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat suatu artikel ilmiah, di mana jika artikel ilmiah ini bisa lolos pendanaan insentif, nanti kalian akan mendapatkan dana yang lumayan untuk uang jajan dan juga dapat kalian gunakan untuk publish suatu artikel yang nantinya bisa sebagai pengganti skripsi. Dan akhir kata, saya memiliki sebuah quote yang berbunyi, jika kalian mempunyai ide, mulailah hari ini. Tak ada waktu yang lebih baik untuk bertindak selain sekarang. Sama seperti jika kalian mempunyai ide, tuangkanlah ide tersebut dalam PKM 2025 yang akan dibuka sebentar lagi. Jika kalian beruntung, maka kalian akan bisa seperti kami yang bisa lulus tanpa skripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Delina.
Wah, keren sekali ya Kak Ardi ini. Terima kasih ya Kak Ardi. Nah, teman-teman, keren sekali kan narasumber kita, hebat-hebat banget. Semoga Kak Indi dan Kak Ardi ini bisa terus menjadi inspirasi bagi mahasiswanya. Oke, kesimpulan hari ini yaitu lulus kuliah tanpa skripsi bisa lewat jalur KTI karena dapat mempersingkat waktu mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Dan beberapa keuntungan lainnya, kita bisa mendapatkan dana dan pengalaman dari penelitiannya. Oke, sebelum acaranya berakhir, izinkan saya menyampaikan quote of the day seperti ini. Menjadi hebat bukan harus melewati jalan yang sama. Jika berbeda bisa, kenapa tidak? Lulus kuliah tanpa skripsi memang beda, tapi keren. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indi dan Kak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Delina.